Geger, respon Hotman Paris Hutapea atas langkah Novi yang sudah membuat 2 laporan polisi atas Alvin Lim terkait ucapannya yang dinilai melecehkan Novi secara verbal. Langkah Novi tersebut dinilai Hotman Paris Hutapea sebagai langkah hukum yang serius terhadap Alvin Lim. Lantas seperti apa penilaian Hotman Paris Hutapea atas ucapan Alvin Lim yang membuat Novi sakit hati? Dan benarkah menurutnya sudah memenuhi unsur pidana? Seperti apa langkah Hotman Paris Hutapea seandainya ia didaulat menjadi kuasa hukum Agus Salim terkait urusan donasi? Lalu, seperti apa pernyataan saksi ahli hukum pidana terkait makna ucapan Alvin Lim terkait Novi? Dan seperti apa pula tanggapan Rasman Arif Nasution atas laporan polisi yang sudah ditempuh Agus dan Alvin Lim terhadap Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya, Novi melaporkan Alvin Lim terkait ucapannya yang menyentil soal asal-usul penghasilan Novi hingga bisa membiayai yayasan miliknya. Hingga muncul kata-kata dari mulut Alvin yang menjadi alasan Novi membuat laporan polisi atas Alvin Lim. Langkah hukum yang diambil Novi mendapat banyak dukungan termasuk dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menilai langkah yang diambil Novi itu sudah tepat. Karena menurut Hotman Paris, jika benar Alvin Lim mengucapkan kalimat yang dinilai menghina Novi tersebut dan disebarluaskan di sosial media, maka hukum yang ditempuh Novi akan menjadi tindakan yang sangat serius. Meski demikian, Hotman Paris tetap menunggu upaya penyidik dalam membuktikan ucapan Alvin tersebut nantinya di ranah hukum. Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh HL. Jadinya kita mendatangi Polda. Terpisah semua. Kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar Novi mengambil tindakan hukum. Ya, kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindakan yang sangat serius. Dan saya sangat mendukung Novi. Nanti lihat pembuktiannya. Kan dia mengatakan saya yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Kan dia bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu. Ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Sebelumnya, Novi pun sempat mendatangi Komnas Perempuan untuk berkonsultasi atas ucapan Alvin Lim yang membuat dirinya sakit hati karena dinilai merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Kedatangan Novi ke Komnas Perempuan tersebut di mata Hotman Paris Hutapea hanya untuk mendulang dukungan moral saja. Pasalnya, di mata Hotman Paris, Komnas Perempuan tidak bisa berbuat banyak serta tidak punya kewenangan dalam bertindak terkait ucapan Alvin atas Novi. Karena itu, Hotman Paris menyarankan kepada Novi agar fokus saja pada laporan polisinya atas Alvin Lim. Ya, itu hanya dukungan moral. Sebenarnya Komnas HAM itu nggak begitu banyak berbuat. Tidak punya kewenangan untuk kaitan dengan perkara. Makanya saya bilang sama Novi, konsentrasi aja di kepolisian. Gak apa-apa. Undang-undang kekerasan. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ. Ya, dan dia memang orang nggak ngerti hukum. Kalau dia laporin deliknya sama, ya itu aja, ya itu nanti juga pasti digabung jadi satu. Ya, jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama. Ya, jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali
saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang. Nah, itu dua yang berbeda. Nah, bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Hotman Paris berpandangan apabila Alvin Lim benar-benar mengucapkan kalimat yang dinilai Novi tersebut menghina dirinya, maka di mata Hotman Paris sudah memenuhi unsur pidana. Akan tetapi, menurut Hotman, kepastiannya nanti tergantung pada analisa dari pihak kepolisian. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengungkit masa lalu Alvin Lim yang disebutnya seorang mantan narapidana. Tampaknya hal itu pun dibeberkan Hotman Paris untuk menunjukkan bahwa Alvin Lim tidak sebanding dengan dirinya. Kalau benar diucapkan kata-kata itu, kalau benar kata-kata yang sangat menghina itu, ya memenuhi dong. Kalau benar diucapkan, nanti itu tergantung dari analisa penafsiran dari polisi, ya. Dia akan membaca semua kalimat-kalimatnya itu, ya. Jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses kepolisian, karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula sampai kasasi divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini itu pernah dipenjara karena membantu surat palsu pembuatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi. Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Itu ada putusan kasasi, putusan PK, 2 tahun penjara. Jadi itu pernah lama di penjara. Bagaimana bohong, sudah putusan PK Mahkamah Agung, nomornya semua ada itu sih postingan saya itu. Ya, bagaimana diputus pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, dia dihukum 4 tahun lebih. Di PK hukumannya dikurangi jadi 2 tahun, dan dia masuk penjara, dan sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Sebelumnya, Alvin Lim sempat menyarankan Novi untuk sekolah lagi karena dinilai tidak mengerti bahasa Indonesia, di mana ucapannya yang mempertanyakan pekerjaan dan sumber penghasilan Novi justru dinilai sebagai suatu pernyataan. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyarankan untuk memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki apa arti dari ucapan Alvin Lim tersebut. Di sisi lain, Hotman Paris pun senada dengan Alvin bahwa kasus Agus Salim ini adalah sebuah kasus receh. Karena itu, Hotman Paris punya cara sendiri dalam memecahkan kasus tersebut jika menjadi kuasa hukum Agus, yaitu meminta Agus untuk berterima kasih kepada para donatur dan meminta maaf telah menyalahgunakan uang donasi. Hotman pun enggan untuk menanggapi lebih lanjut terkait Novi memanggil ahli pidana terkait atas ucapan dari Alvin Lim. Itu kata dia, ya biarkan aja dulu, polisi nanti meneliti, ya. Dan itu kata dia, biarkan polisi. Saya nggak bisa tanggapi sekarang detailnya. Kasus receh memang, ya justru karena kasus receh saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan itu semua, itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue, malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi semua gue yang pegang. Alah, Hotman gak ada duitnya, mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa?
dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Mengejutkan, respon Hotman Paris Hutapea ketika Novi melaporkan Alvin Lim ke polisi. Lantas seperti apa saksi ahli pidana dari pihak Novi yang menelisik ucapan Alvin Lim tentang Novi? Benarkah bisa dipidana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, Novi sudah melaporkan Alvin Lim ke polisi terkait ucapannya di hadapan publik yang ia nilai sudah merendahkan dirinya serta membuatnya merasa sakit hati. Novi pun menyiapkan pakar ahli pidana untuk membuktikan ucapan Alvin Lim itu apakah masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak. Menurut ahli pidana, apa yang diucapkan Alvin Lim sudah masuk kategori mencemarkan nama baik Novi karena diucapkan di depan publik yang akhirnya bisa menggiring opini publik. Namun, pendapat ahli pidana tersebut dibantah oleh Alvin Lim saat dijumpai awak media yang mengklarifikasi maksud dari ucapannya. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang. Kan begitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi. Kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl. Kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring. Jadi sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ. Tentu itu pertanyaan. Apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengelola berapa ya. Jadi saya sangat ragukan. Ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal, ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Saya nggak bilang dia nyambi jadi pelacur, ya, banyak temen. Ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Berarti Bang secara tidak Kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih, nih ya, seberapa kaya dia nanya. Dari mana uangnya? Nanya kan? Sumber uang yang kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari
donasi nih. Bukan dari Kalau donasi. kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai Apakah apa? dia kerja sebagai kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, "Bang, izin Bang. Itu mobil dari mana? Korupsi bukan?" Misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Udah simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Di sisi lain, ahli pidana tetap menilai bahwa ucapan Alvin Lim bisa dilaporkan ke polisi dengan delik aduan. Karena itu, nantinya Alvin Lim harus mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan hukum. Alvin Lim bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun. Namun kabarnya, pihak Alvin Lim sudah menyiapkan ahli bahasa untuk menjelaskan arti ucapannya tersebut. Ya kalau Dari dilaporkan ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan Alvin akan menjerat? Tergantung Akan kembali apakah lagi? ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang Diadukan. dirasakan Sudah orang diadukan. tentang Sudah hal diadukan. ini itu relatif. Sudah diadukan terus. Ya kan? Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya, itu orang iseng. Misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan ini. Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan etikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh etikat baik atau tidak. Kayak begitu. Kira-kira orang yang punya etikat baik nggak ngomong di muka publik tanpa hadirnya orang itu? Kalau saya mengangkat bukan orang yang beretikat baik gitu. Saudara semua ini punya etikat baik. Datang ke sini, bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Serangan. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang. Gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Mengejutkan, saksi ahli pidana yang dihadirkan pihak Novi menyebut jika ucapan Alvin Lim terkait Novi bisa dipidanakan, hingga mendapat bantahan dari Alvin Lim sendiri. Lantas seperti apa respon Rasman Arif Nasution terkait langkah Agus Salim dan juga Alvin untuk menyeret Novi ke polisi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Belum lama ini, Rasman Arif Nasution turut menanggapi langkah Agus Salim dan Alvin Lim membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap Novi. Menurut Rasman Arif Nasution, langkah tersebut adalah hak mereka. Namun, menurut Rasman, tidak berat bagi Novi untuk memaafkan Agus dan tidak sulit pula bagi Agus untuk meminta maaf kepada Novi. Rasman pun menyarankan keduanya untuk duduk bersama, berdamai, dan mengutamakan pengobatan Agus. Di sisi lain, Rasman mengaku berada di pihak Alvin Lim untuk memberi dukungan atas langkah hukum yang dilakukan Alvin, termasuk menghadapi Hotman Paris Hutapea. Tidak berat bagi Novi
untuk memaafkan Agus, tidak berat bagi Agus untuk minta maaf kepada Novi. Kalau mereka duduk ini selesai, tapi tidak. Ketemu pengacara, tambah. Novi dengan Agus sudah oke, ya kan? Donatur juga sudah oke. Sekarang muncul kasus baru, perang antara Agus dengan tim yang lain. Bung Alvin Lim sekarang sudah terlibat perseteruan yang serius dengan Novi. Jadi bukan kasusnya lagi yang dibahas, sudah pada yang lain. Padahal ini urusan donasi. Tetapi yang paling saya sedih, sampai hari ini Agus nggak berobat. Jadi sudah 3 bulan nggak berobat. Jadi kalau saya sekarang, Agus bilang, Novi mana obat, saya berobat, gua nggak tahan lagi nih, gua mau lihat. Belum lagi ada salah satu pengacara memposting di Instagram dia, seolah-olah Agus itu diragukannya buta. Ada kan? Anda boleh lihat. Seolah-olah diragukannya buta. Karena Agus itu nunduk-nunduk begini. Ini apakah buta atau tidak? Itu pun diejek sama si pengacara itu. Jadi semua orang, menurut saya nggak mungkin lah dia bohong, dia buta. Tapi yang saya sedih, kok belum berobat? Bawa berobat, cepat operasikan. Ini yang heboh sekarang bukan berobatnya. Berantem pengacara sana, pengacara bertengkar semua. Gitu. Iya, saya minta Novi, Agus duduk cepat implementasikan, bertemu kalian, keluarkan bantuan dan berikan perobatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.